Yang surprise itu adalah Pak Presiden. Terus, jadi Pak Prabowo itu sudah ada di lapangan. Iya. Tidak on time, mendahului lebih awal. bahkan. Apa wujud kritik itu? Unjuk rasa. Jadi kritik, unjuk rasa itu dibolehkan menurut penjelasan pasal itu. Pasal itu sudah state loh penjelasannya. Itu berarti yang bertanya dia bukan berpikir pada sistem tetapi berpikir pada orang. Jadi orang selalu bertanya begini, apakah orang yang diperbaiki atau sistem yang diperbaiki? Itu pertanyaannya sama dengan mana yang duluan, ayam atau telur. Iya. Masa maling ayam disadap? Iya, nanti lagi curhat, lagi ngomongin. Teman-teman, seperti yang udah kita bahas, emang lagi rame banget urusan KUHP dan KUHP yang baru ini. Masyarakat sipil tuh menilai kemungkinan besar akan ada celah atau potensi penyalahgunaan wewenang di sini. Tapi di satu sisi, teman-teman di pemerintahan justru bilang sebenarnya hukum yang baru ini tuh untuk melindungi masyarakat loh. Daripada kita pusing dengerin yang berisik-berisik, gue udah ada di kantor Wakil Menteri Hukum, Prof. Edi, salah satu yang ikut terlibat dalam proses pembuatan KUHP dan KUHP yang baru. Kita kuliti beliau. Prof. Halo Mbak Anggi. Terima kasih sudah di... Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat. Sehat. Harus sehat. Prof kayak makin segar karena ini ya, banyak olahraga. Betul. Saya olahraga dalam 1 minggu itu 7 hari. 7 hari? Iya. Jadi kalau Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu lari. Oh. Lari itu ya Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Itu lari? Lari. Selasa, Jumat, tenis. Berarti nanti kita bisa janjian lari bareng ya, Prof? Boleh, boleh. Hari Minggu. Lebih enak di Patra sebetulnya. Saya kan di Patra karena itu ada tuh. Jadi 1 putaran begitu udah 1 kilo. Biasanya saya 5 putaran. Oh iya? Ya. Jadi kayak Dekat, di GBK gitu modelannya? Enggak juga. Di perumahan. Oh bisa tuh, Pak? Ya, dekat Kedutaan Besar Australia. Berarti ntar aku sama teman-teman boleh, ikutan boleh, lari ya? boleh. Ini banyak nih atlet-atlet lari nih. Siap. Ini apa? Tenis. Ya, ini karikatur yang dibuat oleh teman-teman di lembaga pemasyarakatan. Oh. Ini foto mereka ambil dari majalah Tempo. Jadi saya pernah diwawancarai khusus oleh majalah Tempo terkait hobi saya tenis. Oh, tapi ikut padel-padelan gitu juga? Enggak. Kalau ini foto di... Yang mana ini? Pas tanding tenis waktu itu saya pasangan dengan Christopher Rungkat melawan waktu itu saya lupa ada 2 orang tapi salah satunya adalah Sekjen PLT. Dari kapan? Andi Fajar. Main tenis dari kapan? Tahun 2000. Oh lumayan lama juga ya? Ya 26 tahun lah, lebih dari 25 tahun, lebih dari 1/4 abad lah. Kalau misalnya ada Wimbledon gitu berangkat? Oh, enggak lah. Oh gitu, aku baru tahu kalau ternyata Prof. Edi itu suka main tenis. Susah nggak sih, Pak? Kan itu raketnya berat. Sebetulnya karena saya basicnya tenis meja ya, kan sama. Oh gitu? Ya. Tapi kan beratnya beda? Betul, cuman gerakan pukulannya itu sama dengan tenis meja. Cuman satu kecil, lapangannya satu yang besar. Besar. Kelas. Oh ini kemarin. Ya. Pas pelantikan. Pelantikan tanggal 21 Oktober 2024. Kan Prof. Edi itu bisa dibilang akademisi. Betul. Guru besar di UGM ya. Ya. Waktu dipilih Pak Presiden jadi Wakil Menteri Hukum, kaget nggak atau gimana rasanya? Sebelumnya waktu tahun Desember 2020 kan saya diminta Pak Jokowi waktu itu sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian tanggal tahun 2023 saya tidak sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM. Lalu Oktober 2024 saya diminta oleh Pak Prabowo sebagai Wakil Menteri Hukum. Oh, berarti emang sebelumnya udah pernah diminta? Sudah pernah jadi Wakil Menteri Hukum dan HAM. Waktu itu kenapa akhirnya decided buat yaudah deh mau berkontribusi untuk negara? Begini. Kalau kita sebagai seorang akademisi, sebagai seorang pengajar, apalagi sebagai seorang guru besar, kalau pemikiran kita ini digunakan dan kita bisa terjun langsung untuk memperbaiki sistem hukum, itu kan satu kebanggaan tersendiri. Itu salah satu poin utama yang saya pertimbangkan untuk kemudian siap membantu Bapak Presiden. Oh, ini menarik. Nanti kita kuliti di situ. Siap. Oh ini banyak foto keluarga. Foto. Kalau ini
buatan anak saya. Fayat, dia usianya sekarang 15 tahun, tapi dia gemar membuat Lego yang untuk 18 tahun. Tapi dia menekuni Lego ini sudah dari masih SD ya. Di rumah saya di Jogja, di Balai Hinggil itu dia membuat Lego Menara Eiffel, itu tingginya sekitar 55 cm ya. Dia sendiri yang buat. Emang bakatnya di situ? Memang bakatnya di sini. Ini Notre Dame. Betul, Notre Dame Paris. Iya, Paris. Sekarang udah selesai, dia lagi sudah selesai membuat piramid. Saya lagi kasih dia 2 tugas, yang satu untuk Lego juga, Colosseum, dan yang satu adalah London Bridge. Nah, ini retret kabinet merah Retret putih. kabinet kita Ini waktu seru. itu berangkat tanggal 25, kegiatannya 26, 27, 28 Oktober. Oktober. Ya. Memang tertarik untuk, bukan tertarik, emang harus sih waktu itu ya. Harus. Yang paling menarik deh. Saya ada di satu final. cerita. Apa tuh Pak? Cerita yang itu surprise buat kita semua. Jadi waktu itu tanggal 25 kita terbang ke Magelang. Kemudian masih acara bebas, 26 pagi itu mulai apel pagi. Hari Jumat waktu itu jam 5 pagi. Jadi apel pagi itu kemudian ada baris berbaris dan lain sebagainya. Di rundown acara, jadi sholat subuh pribadi segala macam. Jadi diminta untuk sudah berada di lapangan di Akademi Militer itu jam 4.45. Jam 4.45 sudah harus ada di lapangan. Udah full Udah atribut full. ya? Waktu itu azan subuhnya lebih awal. Jadi jam 3.50-an sudah azan subuh waktu itu. Jadi selesai subuh segala macam. Kebetulan saya satu tenda dengan Wakil Menteri HAM, Pak Mugi. Pak Mugi, Wakil Menteri HAM-nya. Oh iya, iya, iya. Jadi saya dengan Pak Mugi satu tenda, sebelahnya itu tendanya Pak Pigai. Oke. Di depan saya itu Pak Syafi'i, Pak Romo Syafi'i, Wakil Menteri Agama. Di depannya itu adalah Menteri Agama, Pak Nasaruddin Umar. Jadi kita berlima bareng ke lapangan menggunakan mobil golf ya, karena lumayan jauh tuh dari tenda ke lapangan yang sudah disiapkan untuk lapangan upacara biasanya begitu. Lalu waktu itu kita bergerak dari sana jam 4.20 lah, padahal kumpulnya kan 4.45. Harapan kita yang paling pertama nyampe nih. Dah. Kemudian kita naik itu mobil golf itu nggak sampai 5 menit lah. Sampai udah kejauhan, kita lihat ada orang sudah hadir di sana kan, tapi sepi. Begitu pikiran kita ini pelatihnya, instrukturnya. Begitu kita turun dari mobil golf dan mendekat, yang surprise itu adalah Pak Presiden. Terus, jadi Pak Prabowo itu sudah ada di lapangan. On time. Iya. Tidak on time, mendahului lebih awal. Bahkan. Jadi waktu itu 4.45 kita sampai di sana itu 4:30 kurang sedikit beliau sudah ada. Berarti beliau sebelum 4:30. Kita agak kaget. Takut nggak? Nggak juga karena kaget nggak gitu? Tapi kita surprise karena artinya beliau sebagai pemimpin beri contoh, dan ya kita surprise, kita berharap kita mau yang paling pertama nih hadir. Waktu itu sesudah baris berbaris kita kumpul, beliau bilang, tadi siapa yang paling pertama datang? Kita tahu bahwa beliau paling pertama datang. Itu yang pertama. Yang kedua yang sangat berkesan, Pak Anggi bisa bayangkan, dari Presiden, para menteri ikut baris berbaris. Pak Presiden juga ikut baris ikut berbaris? Baris berbaris. Oh, bukan jadi komandan? Bukan, gitu. Ikut baris berbaris, dan waktu itu betul-betul cair. Karena tidak ditentukan siapa yang harus dekat Presiden, jadi cair aja. Kita sama rata lah saat itu. Makanya ini pada saat baris berbaris kan, ini Pak Budi Gunawan, Pak Prabowo, Pak Sugiono, Menteri lagi, kemudian saya. Karena memang kita ini bebas, gitu bebas. Waktu kita dibagi dalam 3 kelompok, jadi dilatih oleh tentara, tapi Mbak Anggi bisa bayangkan, di kelompok kita itu ada 3 mantan Danjen Kopassus. Bapak Presiden sendiri mantan Danjen Kopassus. Juga takut kali tentara. Pak Herindra waktu itu Kepala BIN ya, juga mantan Danjen Kopassus. Lalu kemudian Pak Lodewijk Paulus, Wamenko Polkam, juga mantan Danjen Kopassus. Jadi baris berbaris. Di instrukturnya kan masih yang
pangkatnya masih lebih rendah. Tapi semua itu dilakukan dengan sukacita, dengan ya luar biasa lah. Kalau gue merasa datang pertama terus tiba-tiba Pak Presiden ada di situ, udahlah Pak, saya siap usaha ya udah. Oh gitu ya, tapi kayaknya seru sih ya. Seru. Biasanya kalau orang pinter itu, mereka tuh punya sesuatu yang mengisi akal pikirannya untuk jadi suatu kebijakan dan narasi. Nah ini buku-bukunya Pak Edi yang ada di sini nih. Ini salah satu. Ini di sini Mbak. Ini foto anak saya waktu masih kecil. Nih. Jadi ini kembar Pak? Enggak kan? Bukan, ini anak saya perempuan sekarang di Fakultas Hukum juga. Oh, udah gede. Udah gede. Usianya Haifa ini kelahiran 2007. Ntar lagi insya Allah bulan Maret dia 19 tahun di Fakultas Hukum. Ini yang tadi saya katakan anak saya Fayat yang bikin Lego, masih kelas 3 SMP. Tapi tingginya 183 dan sepatunya nomor 47. Buset. Oh ya? Ya, ini salah satu buku saya yang pertama mengenai prinsip-prinsip hukum pidana. Lalu kemudian ini saya revisi dengan adanya KUHP nasional yang baru. Ya. Udah nulis berapa buku Pak? Banyak. Kalau ya lumayan, sekitar 20-an ada ya. Ini. Oh ini yang terbaru nih? Terbaru. Jadi anotasi KUHP nasional, ini sekarang lagi direvisi. Jadi anotasi KUHP nasional lengkap dengan Undang-Undang Penyelesaian Pidana. Mengapa kami berdua membuat buku ini, Prof. Topo Santoso dan saya, ini diberikan kepada aparat penegak hukum. Supaya ada pemahaman yang sama antara teman-teman polisi, teman-teman jaksa, teman-teman hakim. Mengapa pasal ini berbunyi demikian? Unsur apa saja yang harus dibuktikan? Jadi saya begitu yakin bahwa KUHP nasional yang kita buat itu tidak mungkin multi interpretasi karena ada buku ini. Kami sudah memberi guidance apa yang harus dibuktikan oleh teman-teman polisi, teman-teman jaksa, dan kalau ada case seperti ini, maka ini bukan tindak pidana. Jadi kami menceritakan mengapa pasal ini harus ada, apa saja yang dilarang, dan apa yang dibolehkan. Nah, kira-kira seperti itu dalam buku ini. Supaya pada saat penerapannya jangan sampai ada yang salah. Persis, supaya tidak terjadi multitafsir dan semua aparat penegak hukum punya frekuensi yang sama dalam menerapkan KUHP nasional. Berarti nanti aku boleh baca ya Pak? Boleh, bukan boleh baca, nanti saya kasih. Asik. Karena kan sekarang sipil itu menganggap KUHP yang sekarang ini saya dengan teman-teman tulis tentang hukum pidana internasional di suatu pengantar, karena disertasi saya itu mengenai hukum pidana internasional. Menarik. Mengenai asas legalitas dalam Perang Dunia Kedua. Pak, kemarin tuh kita buka pertanyaan seperti biasa. Kalau tamunya tuh tokoh penting. Ampun. Kita buka pertanyaan pada mau nanya apa nih sama Pak Wamen. Ini ada beberapa pertanyaan, Pak. Boleh Pak ya? Boleh, sangat boleh. Ini tuh ada pertanyaan sebenarnya. Karena kebiasaan saya ngajar. Jadi mau menjawab ya? Semakin banyak bertanya, semakin baik. Semakin bagus tuh kan. Ini bilang gini nih Pak. Oke lah bagus punya hukum baru katanya gitu Pak. Tapi kalau yang ngelaksanain masih dia juga ya gimana? Orang bawanya curiga mulu. Ya, itu berarti yang bertanya dia bukan berpikir pada sistem tetapi berpikir pada orang. Jadi orang selalu bertanya begini, apakah orang yang diperbaiki atau sistem yang diperbaiki? Itu pertanyaannya sama dengan mana yang duluan, ayam atau telur. Ya nggak apa-apa, itu pertanyaan kritis seperti itu tidak menjadi soal menurut saya. Dia memberikan perspektif yang lain, artinya dia hendak mengatakan bahwa yang harus diperbaiki lebih dahulu adalah orangnya. Tapi ada ahli hukumnya juga yang berpendapat demikian, namanya Taverne. Taverne itu mengatakan bahwa orang mau membuat hukum sebagus apapun, tapi kalau yang melaksanakan itu, yang menerapkan itu tidak punya itikat baik atau orang yang memang tidak berperangai baik, maka tidak akan ada artinya. Betul. Sebaliknya, hukum itu buruk, tapi kalau orang yang melaksanakan baik akan bisa menjadi lebih baik. Itu orang yang berpikir orangnya dulu. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih percaya kepada sistem. Artinya hukumnya itu yang diperbaiki. Dan hukumnya itu yang akan membentuk orang itu supaya mentaati aturan dan sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam aturan itu. Nah, kan nggak banyak teman-teman di luar sana yang ngerti nih Pak, bahwa katanya KUHP yang baru itu sebetulnya meninggalkan hukum Belanda. Begini, kalau KUHP itu meninggalkan hukum Belanda. KUHP itu hukum materialnya, larangannya. Kalau KUHP itu hukum acaranya, bagaimana prosedurnya. Kalau KUHP betul meninggalkan hukum Belanda, yang sudah ratusan tahun itu, disahkan di Tweede Kamer di negeri Belanda 1870, ya.
Berarti udah lebih dari 200 tahun. Kemudian yang KUHP ini bukan menggantikan buatan Belanda, tapi menggantikan buatan kita sendiri, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Jadi sudah lebih dari 4 dekade ya. Saya kira untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, KUHP itu memang sudah selayaknya dirubah. Kenapa dirasa perlu menggantikan hukum Belanda, Pak? Buat teman-teman Kalau yang hukum masih Belanda awam. jelas ya, karena hukum Belanda itu pasti sedikit banyaknya dibuat untuk kepentingan pemerintah kolonial. Misalnya ya, kalau dalam paradigma hukum pidana yang lama, KUHP yang lama, sedikit-sedikit dipenjara. Iya. Dan dia memang membutuhkan orang di penjara itu sebagai tenaga yang tidak dibayar kan. Oh. Dalam program-program tanam paksa yang pernah dia Iya. lakukan. Itu untuk kepentingan pemerintah jajahan. Iya, iya. Tetapi Oke. KUHP yang baru, meskipun pidana penjara itu masih merupakan pidana pokok, tetapi sedapat mungkin tidak dijatuhkan. Oh gitu. Ya. Ya, itu kan yang orang nggak tahu. Orang nggak tahu. Cuma Jadi dipikir, karena apa? Visi KUHP nasional itu adalah reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial itu bahwa seorang pelaku kejahatan sedapat mungkin tidak dipenjara, tetapi dia dibimbing, dia ajari, dibina. di mana tapi Pak? Di lapas juga? Ada beberapa modifikasi dengan pidana pengawasan. Dia tidak masuk dalam penjara, Oke. tapi dibimbing oleh Bapas, Balai Pemasyarakatan. Itu di bawah Kementerian IMIPAS. Jadi Bapas itu memegang peran yang sangat sentral. Oh jadi mindsetnya tuh bukan dihukum, Persis. kayak gitu ya? Ya, tapi dikoreksi. Tapi dikoreksi, diajarin biar lo lebih bener deh. Persis. Oh. Ada modifikasi yang lain, pidana kerja sosial. Oke. Pidana kerja sosial itu, saya ditanya sama teman-teman media, kita udah siap. Saya bilang, sekitar bulan November saya bertemu dengan Pak Agus Adrianto, Menteri IMIPAS, saya ditemani oleh Pak Sekjen Kementerian Hukum, Pak Niko. Bagaimana Pak Agus, Pak Menteri IMIPAS ini mengantisipasi keberlakuan KUHP baru. Di beberapa lapas, beliau sudah menggerakkan, misalnya ada untuk pertanian. Beliau menggerakkan bagaimana membuat konblok. Itu salah satu bentuk dari pidana kerja sosial dalam rangka mengantisipasi KUHP baru. Oh, Jadi gitu. sebetulnya yang dilakukan oleh para menteri yang berkaitan dengan hukum itu sebetulnya sudah banyak. Iya, iya, iya. Jadi antisipasi itu sudah dilakukan. Berarti sebenarnya kalau zaman Belanda itu sifatnya, pokoknya lu salah, lu harus dihukum. Persis. Kayak gitu ya Pak? Sekarang Ada salah. ketakutan berarti ya? Sekarang salah ya, tapi you harus Kita dikoreksi. ajarin deh. Ya. Oh. Makanya bahasanya itu setiap orang yang salah akan diberikan sanksi. Sanksi itu ada dua, ada pidana, ada tindakan. Pidana ini tidak mesti penjara. Iya. Jadi karena visinya adalah reintegrasi sosial, sedapat mungkin orang tidak dimasukkan dalam penjara. Oke. Ada pasal dalam KUHP bunyinya begini. Dalam menjatuhkan pidana, hakim wajib menerapkan pidana yang lebih ringan. Iya, Ya. iya. Jadi kalau diurut yang paling berat ke ringan, penjara, tutupan, pengawasan, pidana kerja sosial, pidana denda. Karena semaksimal mungkin jangan sampai masuk penjara. Betul. Kayaknya yang kayak gini-gini perlu disampaikan ke Persis. masyarakat sih Ya, Pak. karena ya itu tadi reintegrasi sosial. Iya. Sebab masyarakat kita ini ya terkadang saya sedih juga ya. Saya kasih contoh konkret, Mbak Anggi ya. Katakanlah seseorang narapidana, katakanlah dia mencuri, Iya. dijatuhi pidana penjara 3 tahun misalnya. Terus dia keluar sudah menjalani hukuman, begitu tinggal bersama-sama kembali ke masyarakat, pasti ada yang mencibir begini. Jangan dekat-dekat orang itu, dia Iya. mantan pencuri, dia mantan penipu. Udah di Jadi label. itu memberikan stigma yang Iya. sangat buruk. Seakan-akan orang yang berbuat salah itu sampah sampai dunia masyarakat kiamat dia ya, tidak iya. akan Nggak layak dimaafkan. untuk, Tidak layak. Itu yang tidak boleh. Itu kan masyarakat juga. Benar. Padahal sebetulnya kita harus melihat keadaan mengapa dia melakukan tindak pidana itu. Oleh karena itu di dalam KUHP yang baru itu banyak variasi. Tetapi
saya mau katakan kepada Bang Anggit dan juga yang menyaksikan acara ini, aparat penegak hukum kita itu sangat siap dengan KUHP dan KUHP yang baru. KUHP berlaku tanggal 2 Januari 2026. 4 hari kemudian, Komisi Pemberantasan Korupsi itu melakukan operasi tangkap tangan. Dia sudah sesuaikan loh dengan KUHP yang baru. Dia tidak lagi menayangkan tersangka korupsi di belakang pada saat konferensi pers. Karena di dalam KUHP baru dilarang itu. Tidak boleh, jadi aparat penegak hukum itu tidak boleh melakukan tindakan yang menimbulkan praduga bersalah. Makanya begitu KPK melakukan konferensi pers atas hasil operasi tangkap tangan, KPK sudah tidak lagi menayangkan koruptor, tersangka koruptor di belakang. Karena itu kan kalau keluarga melihat. Iya, itu luar biasa. Jadi saya betul-betul apresiasi kepada pimpinan KPK. Mereka luar biasa dalam kemudian mengantisipasi apa yang akan terjadi dengan KUHP dan KUHP yang baru. Iya sih, memang sekarang ini pesan yang begini belum tersampaikan sih. Iya, betul. Ini hanya persoalan komunikasi kepada Benar, publik saya kira. Terus kemudian tanggal 9 Januari, Pengadilan Negeri Muara Enim di Sumatera Selatan itu menjatuhkan putusan berupa pemaafan hakim yang ada dalam KUHP baru. Ada seorang anak, dia mencuri kabel. Tapi dia mencuri kabel itu ikut-ikutan teman-teman yang lain. Itu kabelnya dia kembalikan, ganti rugi, putusan hakim memberikan pemaafan. Selesai. Jadi tidak benar kalau ada suara-suara yang mengatakan atau suara-suara yang meragukan aparat penegak hukum kita, terutama teman-teman polisi, teman-teman jaksa, teman-teman hakim, seakan-akan tidak siap dengan KUHP dan KUHP yang baru. Tidak. Karena memang keluhannya kan itu, nanti justru memberikan ruang yang lebih besar nih untuk kepolisian, gitu ya Pak? Ya, dan begitu kompaknya teman-teman APH, jadi pada bulan Desember itu saya hadir dalam acara penandatanganan Memorandum of Understanding antara Pak Jaksa Agung dan Pak Kapolri di Mabes Polri, bagaimana kesiapan sinergitas polisi dan jaksa dalam menerapkan KUHP yang baru. Jadi sebelum Januari, Kabareskrim itu mengeluarkan surat edaran kepada seluruh Kapolda. Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Profesor Asep, membuat surat edaran kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi. Ketua Mahkamah Agung pun membuat surat edaran yang substansinya sama. Karena memang sebenarnya kayak gini sih Pak, kita memang nggak bisa menutup mata juga kalau ada trauma-trauma dari masyarakat. Makanya saya selalu mengatakan Mbak Anggit bahwa kritik sekecil apapun itu harus didengar. Ya. Kemudian saya selalu mengatakan bahwa kita jangan melihat siapa yang mengkritik, tapi kita mendengar substansi kritiknya itu. Benar. Jadi pengalaman traumatik yang panjang, kemudian apa yang pernah mereka alami sebelumnya. Betul. Saya pikir ya wajar-wajar saja kalau mereka curiga. Benar. Dengan KUHP baru ini akan lebih mudah mengkriminalisasi. Tetapi saya mempunyai keyakinan, biarlah semua kritikan itu, semua tuduhan itu, semua satwa sangka itu akan dibuktikan dengan perjalanannya waktu, dan aparat kita, polisi, jaksa, hakim akan bertindak proporsional dan profesional dengan KUHP dan KUHP yang baru. Iya, nah pertanyaannya begini Pak Edi, kalau beberapa waktu yang lalu atau mungkin pengalaman sebelumnya kasus salah tangkap, terus dianggap bahwa hukum itu lebih runcing ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi kami yang rakyat kecil, yang nggak punya kuasa, itu lebih lama prosesnya dibandingkan mereka yang lebih berada, misalnya begitu. Jangan salah, di dalam KUHP baru nih, kalau masyarakat lapor ke polisi, dia tidak menindaklanjuti, polisinya di pra peradilan. Ada dalam KUHP yang baru. Berarti merata ya? Merata. Itu istilahnya kita dalam bahasa hukum itu undue delay. Jadi sekarang kita lapor nih. Tadi seperti Mbak Anggit bilang, mentang-mentang yang lapor itu mohon maaf. Dari mereka yang tidak mampu, dari masyarakat kecil, terus dicuekin sama polisi, sama penyidik. Di KUHP yang baru, no way. Begitu dia cuekin, dia tidak lanjuti, jadi objek pra peradilan. Mengadunya kemana? Ke pengadilan.
Oh bisa ya? Iya, ya namanya pra peradilan itu tadi. Oke. Jadi dia bisa menggugat ke pengadilan mengapa laporan dia tidak diproses. ditindaklanjuti, tidak diproses. Oke. Jadi sekarang tidak bisa sembarangan. Oh gitu. Ya, makanya saya agak heran aja Mbak Anggit. Ya mungkin satu kekhawatiran, dua mungkin yang mengkritik itu belum membaca, karena membaca ada 23 bab, 23 bab, 369 pasal itu kan banyak. Banyak, ya. Harus baca detail baru kita lihat. Saya nih, seandainya saya belum punya kerjaan, kalau disuruh jadi polisi dengan KUHP yang baru nggak mau saya. Diawasi ketat. Iya, karena bisa jadi dia dapat laporan juga nantinya dari masyarakat gitu kan? Persis. Iya. Sekarang dia periksa, kan harus dilengkapi CCTV. Jadi CCTV itu untuk memastikan tidak ada penyiksaan. Tidak hanya CCTV-nya saja, harus dilengkapi dengan audio. Jangan sampai pertanyaannya ini dia bukan menjebak, ada intimidasi. Iya. Jadi ada benda mati yang mengawasi. Setiap tahap pemeriksaan didampingi advokat. Mau lidik, mau sidik, mau tuntut, mau sidak, advokat. Advokat ini tidak hanya didampingi, dia berhak mengajukan keberatan. Dan keberatan itu dicatat, dilampirkan dalam berita acara. Oke. Jadi hakim ketika mengadili, ini kan objektif. Dia bisa melihat bagaimana proses Berarti dilakukan. teman-teman gak usah khawatir, kalian punya power yang sama. Iya, iya. Iya kan? Jadi advokat ini dia punya power dengan KUHP yang baru. Di sisi lain saya katakan kepada teman-teman penyidik, kalau Anda bertanya kepada tersangka, kepada saksi, kepada korban, lalu advokatnya protes, interupsi, keberatan, Anda nggak usah debat. Cukup Anda katakan kepada advokat, silakan aja, saudara catat keberatan saudara, alasan keberatan saudara, dan akan saya lampirkan dalam berita acara. Selesai. Ini kadang-kadang pertanyaannya sedikit, gue jawabnya panjang banget. Tapi jadi seru, akhirnya jadi ada follow up question ya. Karena kan sekarang ini tuh yang paling disorot sama masyarakat itu tadi satu, terus kedua soal penyadapan, soal... Ya, ini makasih Mbak Anggit. Sekali lagi mereka nggak membaca. Penyadapan di dalam KUHP yang baru itu hanya satu pasal. Nah, itu tuh Pak, Bentar. kita perlu tahu tuh gimana tuh Pak. Itu bunyi pasalnya begini nih. Dalam melaksanakan kewenangannya, penyidik, penuntut umum, hakim dapat melakukan penyadapan. Betul. Ayat 2 nih. Masalah penyadapan diatur dalam undang-undang tersendiri. Iya. Oke. Ayat 2 ini bukan maunya pemerintah. Ayat 2 ini bukan maunya DPR. Ayat 2 ini adalah perintah Mahkamah Konstitusi. Waktu Undang-Undang KPK diuji ke Mahkamah Konstitusi tentang kewenangan KPK melakukan penyadapan. Lalu putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa penyadapan yang diatur dalam berbagai undang-undang sektoral itu harus dikeluarkan dan dibentuk satu undang-undang mengenai penyadapan. Itu sebabnya mengapa sekarang ini Komisi 1 DPR itu prolegnasnya, program legislasi nasionalnya adalah menyusun RUU penyadapan. Saya besok siang tuh hari Rabu tuh diundang sebagai narasumber untuk RUU penyadapan. Apa konsekuensinya Mbak? Selama belum ada undang-undang penyadapan, maka polisi, jaksa, hakim tidak boleh melakukan penyadapan. Karena perintahnya harus diatur dengan undang-undang. Kalau undang-undang belum ada, berarti belum bisa dilakukan. Kecuali terhadap tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkotika. Karena apa? Di dalam undang-undang tentang tindak pidana korupsi, undang-undang tentang tindak pidana terorisme, undang-undang tentang narkotika boleh dilakukan penyadapan. Karena itu kan berhubungan dengan kedaulatan negara juga. Persis, dan itu tidak sembarangan. Karena melanggar privasi orang kan. Masa maling ayam disadap? Iya, nanti lagi curhat, lagi ngomongin Pak Edi itu kan rese banget, guru besarnya gitu. Ditangkap itu nggak kayak gitu ya berarti Pak? Iya. Itu kekhawatiran yang, karena sekali lagi teman-teman tidak membaca. Mungkin nggak dikaitin dengan UU ITE? Enggak, kalau UU ITE ini juga
UU ITE namanya saja Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena kan dikit-dikit apa-apa dikaitin UU ITE gitu. Ya, sebetulnya itu kan sejarah adanya Undang-Undang ITE, raison d'être adanya Undang-Undang ITE, itu bukan soal urusan-urusan kejahatan ini, bukan. Tapi soal transaksi di dunia maya kan, tentang e-commerce, tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia maya. Tetapi kemudian malah yang lebih terkenalnya kan yang penghinaan, apa segala-segala macam di dunia maya. Padahal sebetulnya Undang-Undang ITE tidak dimaksudkan untuk itu. Tapi saya mau ingatkan juga nih, KUHP yang baru, ya, sudah mengatur berbagai macam tindak pidana, lalu ada pemberatan apabila itu dilakukan dengan sarana teknologi informasi. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya ingatkan, Undang-Undang Nomor 1 2024 memperbaharui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebelumnya. Di situ kan ada berbagai ketentuan pidana. Dibaca baik-baik. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 berlaku hanya sampai dengan keberlakuan KUHP baru 2 Januari 2026. Artinya undang-undang itu sekarang sudah nggak berlaku lagi, yang tindak pidananya loh. Oh gitu. Yang dipakai sekarang KUHP. Yang baru. Setiap orang yang mengkritik bisa dianggap menghina sesuai subjektivitas penyidik, dan penyidiknya dari seragam coklat lagi, lengkap udah. Maaf komentarnya pakai second account, takut dicari soalnya. Jadi kalau mengkritik presiden, pejabat negara, dianggap penghinaan, bisa ditangkap. Nah itu penjelasan Bapak gimana? Jadi begini ya, kembali lagi teman-teman tidak membaca secara detail pasal 218 beserta penjelasannya. Satu, mengenai penghinaan itu atau menyerang harkat dan martabat presiden dan atau wakil presiden itu sudah dibatasi. Hanya dua. Satu, menista. Menista itu adalah contoh ya, mempersonifikasikan seseorang dengan hewan. Ya, itu menista, merendahkan martabat. Yang kedua kan memfitnah. Kalau memfitnah sih di mana-mana udah memang agama saja melarang. Hukum pidana itu hanya mempositifkan apa yang dilarang agama, kan kira-kira seperti itu. Di situ ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidananya. Ayat 2-nya mengatakan bahwa tidak dapat dipidana apabila dilakukan dalam rangka kepentingan umum atau pembelaan diri. Dijelaskan kepentingan umum itu apa? Ada penjelasannya. Kepentingan umum itu antara lain adalah orang mengkritik kebijakan pemerintah. Apa wujud kritik itu? Unjuk rasa. Jadi kritik, unjuk rasa itu dibolehkan menurut penjelasan pasal itu. Pasal itu sudah state loh penjelasannya. Pasal ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk merintangi kebebasan berdemokrasi, merintangi kebebasan berekspresi, merintangi kebebasan mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan. Udah di state di situ. Udah ada. Jadi harus dibaca dalam satu paket. Berarti bukan serta-merta kalau mengkritik kebijakan pemerintah langsung tangkap? Nggak ada. Nggak ada itu. Soalnya kayak kemarin yang kasus Panji. Dan itu kenapa tuh? Itu harus dilaporkan, diadukan oleh yang bersangkutan loh. Kalau tidak nggak bisa. Iya, berarti kalau misalnya saya nggak bisa relawannya, nggak bisa pengikutnya, nggak bisa. Nggak boleh pihak ketiga. Nggak boleh pihak ketiga. Itu cara kita membatasi. Itu betul Pak. Tapi kemarin contoh nih Pak ya, kasusnya Panji kemarin. Waktu kita lihat acaranya Jimmy Fallon itu kurang roasting apa ke Donald Trump. Santai-santai aja. Memang sebenarnya Mas Gibran juga nggak ada melaporkan apa-apa. Tapi kenapa pada akhirnya ditindaklanjuti oleh aparat Pak? Kan begini, yang dilaporkan itu kan bukan persoalan penyerangan harkat dan martabat presiden atau wakil presiden, tetapi juga dianggap mencederai atau menista terhadap agama. Makanya kan ada perwakilan yang mengatasnamakan kelompok agama kan. Tetapi saya mendengar baik dari teman-teman Muhammadiyah maupun NU sudah mengeluarkan statement bahwa itu bukan dari mereka. Bukan. Berarti kalau gitu seharusnya tidak diproses. Seharusnya nggak diproses. Artinya apa? Ini kan setiap laporan itu kan harus diterima. Kan tadi saya udah bilang. Kalau nggak diterima kan bisa di pra-peradilan kan? Polisinya. Sekarang masih lidik. Lidik itu untuk menentukan apakah ada tindak pidana ataukah tidak. Kalau itu sudah sidik, berarti ada tindak pidana, kemudian mencari siapa tersangkanya. Ini kan baru lidik. Jadi yang
kita saksikan di TV, polisi menerima laporan, dia memanggil, itu kan dalam rangka lidik, bukan sidik loh. Tapi kan flash disknya disita, Pak. Ya, sekali lagi untuk kepentingan penyelidikan, bukan flash disk disita. Orang itu datang melapor membawa flash disk itu sebagai barang bukti. Hanya untuk dicek aja nih Dicek, sebenarnya. iya. Oh gitu. Oke. Paham. Makasih banget Pak Edi sudah dijawab semua. Ini adalah jawaban-jawaban yang belum pernah kami dengar langsung, bahwa ternyata KUHP maupun KUHP yang baru ini sebetulnya dua sisi, nggak cuma untuk penguasa atau pemerintah, tapi juga sebetulnya untuk melindungi masyarakat kita. Betul. Jadi jangan takut kalau misalnya kita merasa ini nggak adil nih, bisa melakukan pengaduan. Pra-peradilan tadi, kalau laporannya nggak ditindaklanjuti. Kalau nggak ditindaklanjuti bisa langsung ke pra-peradilan. Makasih banget Makasih, Pak Edi. siap. Nanti kalau kita agenda ke kampus, boleh. kita akan undang Pak Edi. Kalau mau ke UGM nanti coba aku cari link ya. Boleh, bener Mungkin ya? Februari gitu boleh ya. Nanti coba saya bilang ke teman-teman. Dan kami, Biasanya hari apa kalau mau ke kampus itu? kami ngikut sih ya. Iya. Kami akan ikut. Hah? Weekdays. Ya, weekday, jelas jangan Sabtu Minggu kan? Karena Pak, Iya. karena libur. Ya. Terus kami ini Pak, biasanya kami punya kenangan yang kita bikin sendiri untuk narasumber. Ini kita bikinin buat Prof Edi. Iya, tadi aku udah lihat Masnya moga-moga nih. Makanya aku Udah ini. bocor. Ini Prof Edi bisa ini loh, pakai apa namanya di jalan tol. Siap. Tapi Aduh, karena nggak makasih boleh banyak. gratifikasi, jadi pulsanya isi sendiri ya, Bro. Oh iya, betul. Dibaca belakangnya ada quotes khusus buat Waduh. Prof Edi. Makasih, hari ini saya kedatangan tamu istimewa Mbak Anggi dalam Story of Anggi. Saya diwawancarai dan dikasih kenang-kenangan. Yang lebih menarik, di belakang ini ada quote yang berbunyi, "I'd like to honor Prof Edi insightful contribution and unwavering commitment towards a more just and human legal system." Yeay. Thank you Mbak Anggi. God bless you ya, Prof. Itu God dia bless you. teman-teman Story of Anggi. Kita ketemu di episode berikutnya. Bye.